kali ini kita bicarain tentang trimester 1 ya. Ada beberapa teman-teman sudah menanyakan tentang trimester 1. Ya, jadi minggu pertama kehamilan ini sudah ada yang nanya, bahkan ada yang memberikan saya video. Suatu kehamilan itu memang dari awal hamil sampai itu semua tuh dibagi menjadi 3 trimester. Ya, sedangkan trimester pertama ini adalah ya minggu pertama sampai minggu ke-14. Di sini ya bisa saja saya menceritakan beberapa perkembangannya, apa-apa yang terjadi, tetapi rasanya itu sudah banyak yang menceritakan ya, meskipun nanti saya juga akan sedikit menceritakan nanti apa aja yang bisa terjadi pada saat itu. Tetapi memang sebelum kita mulai itu nanti saya akan membicarakan ya, nanti bahas ada topik-topik tertentu di sini gitu. Cukup banyak di sini yang menanyakan video ini, video itu. Memang beberapa sudah ada yang menurut saya sesuai dengan saya, ada juga yang memang misleading ya, karena ya memang ya YouTube itu kan banyak sekali beberapa di antara mereka yang sebenarnya juga yang bikin itu mungkin bukan dokter ya, hanya melihat artikel kesehatan, dibuatlah slideshow gitu ya, minggu pertama kehamilan terjadi semacam ini misalnya gitu. Ada yang nanya kan ya, trimester pertama itu ya memang dari suatu minggu pertama sampai ke-14 suatu kehamilan, itu trimester pertama, di mana sebenarnya dimulainya itu adalah haid pertama teman-teman itu dapat hari pertama haid yang terakhir. Nah makanya yang ditanyakan itu selalu APHT-nya kapan, itu mulai dari hari pertama. Nah begitu banyak ada teman-teman yang bagus ya, gimana kita bisa tahu dok minggu pertama ini kehamilan di video yang ini, kalau misalnya dalam minggu pertama itu kan baru haid ya. Itu yang benar jadi sebenarnya. Jadi memang di sini saya meluruskan bahwa sangat betul untuk teman-teman yang mempunyai pendapat semacam ini adalah bahwa dalam minggu pertama ini yang dimulai itu adalah hari pertama teman-teman haid, namanya hari pertama itu sudah dimulai lah, itu dalam satu siklus. Jadi dalam satu siklus itu kan kalau siklus normal itu misalnya 28 hari, haid pertama teman-teman dapat haid ya. Kalau misalnya normal ya berarti hari ke-14 kurang lebih terjadi ovulasi. Disitulah bisa terjadi pembuahan. Nanti hari ke-20-an itu terjadilah nanti implantasi begitu ya. Lalu juga kalau memang jadi itu nanti akan tanggal 28, tanggal 29 teman-teman nggak dapat haid. Teman-teman nggak dapat haid, nah disitulah nanti test pack hari ke-29 itu positif ya. Nah jadi di sini ada misleading bahwa minggu pertama usia kehamilan itu ya sangat berbeda dengan minggu pertama teman-teman itu test pack positif hamil ya. Jadi ya dianggaplah kalau test packnya positif, wah ini minggu pertama langsunglah dicari begitu. Jadi kenyataannya pada saat itu sebenarnya itu sudah masuk ke minggu keempat. Nah jadi memang di sini suatu kehamilan itu kenyataannya memang dihitung dari haid. Jadi yang namanya haid pertama itu meskipun teman-teman ya gimana dok kita bisa tahu itu suatu kehamilan, orang minggu pertamanya itu aja baru haid. Betul. Jadi teman-teman hanya bisa tahu teman-teman itu hamil nanti setelah minggu kelima atau keempat, yang 4 akhir ya, misalnya kelima dan teman-teman sudah tidak dapat haid. Jadi itu sebenarnya sudah tahap lanjut ya. Meskipun memang bisa saja dalam suatu kehamilan itu mungkin terjadilah ovulasinya yang berbeda-beda ya. Makanya apakah dalam suatu misalnya teman-teman haidnya hari terakhirnya tanggal 1, lalu nanti yang teman-teman lainnya haidnya tanggal 1 juga, misalnya tanggal 1 November itu karena sama-sama barengan mulainya, apakah umur kehamilannya bisa sama? Di sini jelas berbeda, belum tentu sama ya, karena pada kenyataannya meskipun teman-teman haidnya misalnya tanggal 1 di minggu pertama kehamilan ya, tapi belum hamil karena masih mens gitu kan, hari minggu kedua gitu kan ya 14 atau minggu ketiga awal itu teman-teman ovulasi. Tetapi kan di sini ada range seperti yang saya bilang, namanya suatu siklus itu bisa maju, bisa panjang, bisa pendek. Ya, bisa saja pada saat ini meskipun misalnya teman-teman hamil, mungkin ovulasinya yang berbeda, pembuahannya yang berbeda. Ya mungkin yang satu
tanggal ke-14, yang satu tanggal ke-20 atau ke tanggal ke-17 gitu. Hari ke-17 maksudnya begitu. Ya. Jadi ini berbeda antara misalnya usia kehamilan gitu dengan yang sebenarnya yang dari ovulasi dengan yang haid. Karena memang haid itu hanya sebagai patokan secara kasar. Makanya di sini teman-teman mesti ingat bahwa USG pada trimester pertama ini sangat penting ya untuk menentukan kehamilan teman-teman. Karena bisa saja menurut haid teman-teman itu mungkin 8 minggu. Tetapi kenyataannya pas setelah di USG baru 6 minggu. Beda 2 minggu loh. Jauh. Efeknya apa? Banyak di sini, nanti efeknya ke belakang. Bahwa wah teman-teman sudah dianggaplah nanti post date atau apa berdasarkan PHT atau gimana, yang kenyataannya sebenarnya biasa-biasa aja, enggak, belum post date juga, pas keluar pun maju apa hitungan bayinya gitu ya 2 minggu lebih awal. Itu kan berbahaya kalau misalnya teman-teman itu nanti haidnya maksudnya dianggap 37 minggu tapi ternyata 35 minggu, kan prematur. Ya kalau misalnya 40 jadi 38 mah ya mirip-mirip Pak, sudah matang. Tetapi nanti jadi masalah adalah pada saat batas-batas 37 kurang 2 minggu ya kan jadi 35 prematur. Jadi prematur atau enggak? Nah itu sebenarnya mesti dipastikan. Ini karena ini perbedaan ovulasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah jadi dalam suatu proses kehamilan ya, meskipun dihitungnya sudah dari awal, tetapi kan haidnya itu nanti pada saat ovulasi bisa saja pembuahannya itu bisa gagal, atau sudah pembuahan nanti itu bisa implantasinya gagal, sudah implantasi ternyata kok bisa jadi haid. Itu sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan begitu kan ya. Tapi mungkin itu harus kita lanjutin nanti ya untuk yang selanjutnya. Sudah sangat jelas bahwa kalau teman-teman hamil minggu pertama, nggak mungkin teman-teman bisa kelihatan janin. Sudah ada yang nanya, Dok, saya minggu pertama kehamilan, janinnya ya anggap deh saya salah misalnya, oh maksudnya mungkin test pack pertama pun misalnya pada saat telat haid itu kan minggu keempat lewat dikit, mau minggu kelima itu pun rasanya juga janin belum ada. Nah disinilah teman-teman mesti mengerti bahwa banyak sekali beberapa pasien yang kalau misalnya datang ke saya juga ya udah nanti aja lah, nggak usah USG dulu, baru tes pack kemarin haidnya saya hitung teratur, nanti udah bayar nggak ketemu apa-apa ya. Tapi ya ada batasannya ya, sampai kapan teman-teman harus mulai. Nanti kalau misalnya kita tahu ektopik di luar kandungan kan bahaya ya. Nah jadi sekarang mungkin ini dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, memberikan saya masukan. Saya terima kasih banget selama ada tim Hore. Saya senang kalau misalnya ada yang komen, ada yang apa. Terima kasih banyak karena teman-teman saya senang. Ya. Akhir kata saya Dr. Kena, saya mengucapkan terima kasih. Oh, I can sing.